Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi penggunaan turunan fungsi bagian kedua. Yang pertama di sini ada nilai stasioner dan titik stasioner. Nah, untuk mencari nilai stasioner, kuncinya adalah turunan pertama dari fungsi tersebut, di mana f aksen x atau turunan dari f itu bernilai 0. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 12. Nah, tentukan nilai stasioner dan titik stasionernya. Perhatikan pembahasannya. Nah, di sini fungsi fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 12. Nah, di sini kita cari turunannya. Turunannya menjadi 3x kuadrat min 6x min 9. Dengan syarat hasil turunannya adalah 0. Nah, di sini 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Nah, karena di sini masih bisa kita bagi 3, kita bagi 3 dulu untuk mempermudah memfaktorkan. Jadi, x kuadrat dikurangi 2x min 3 sama dengan 0. Ini hasil dari menyederhanakan dengan membagi 3. Berarti di sini kita faktorkan x min 3 dengan x plus 1, itu faktornya. Untuk x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Atau x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Nah, tadi setelah kita memperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1, sekarang kita cari nilai y-nya atau f dalam kurung x-nya. Ya, jadi untuk x sama dengan 3, maka setiap x kita ganti pakai 3. Jadi kita masukkan ke fungsi awal, ya. Fx kita ganti pakai f3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 9 kali 3 ditambah 12. Itu hasilnya adalah minus 15. Nah, untuk x sama dengan min 1, maka caranya sama seperti yang di atas di sini. Jadi ganti setiap x dengan min 1. Itu adalah min 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali min 1 ditambah 12. Itu hasilnya adalah 17. Kemudian untuk nilai stasionernya adalah min 15 dan 17. Sedangkan untuk titik stasionernya, kita lihat pasangannya. Untuk x3 tadi pasangannya adalah min 15. Dan untuk x-nya min 1 pasangannya adalah 17. Nah, selanjutnya untuk kecepatan dan percepatan. Nah, jika panjang lintasan yang ditempuh setelah t detik dinyatakan dengan s sama dengan ft, maka kecepatan pada saat t detik adalah di sini v sama dengan turunan dari si s, ya, atau v sama dengan turunan dari f aksen t. Nah, sedangkan percepatannya adalah a sama dengan turunan dari si v, turunan dari si kecepatan, atau bisa dicari dengan turunan kedua dari si s. Untuk memperjelas, perhatikan contoh. Suatu benda bergerak mengikuti persamaan st itu sama dengan t pangkat 3 dikurangi 3t pangkat 2 ditambah 5 dengan jarak itu satuannya meter dan t dalam detik. Tentukan yang a, kecepatan dan percepatan saat t sama dengan 3 detik. Kemudian yang b, pada detik keberapa benda tersebut berhenti atau diam. Perhatikan pembahasannya. Untuk yang a, kecepatan, berarti kita turunkan si s ini. Hasil turunannya adalah 3t kuadrat dikurangi 6t. Nah, kemudian karena kita mencari t sama dengan 3 detik, berarti ganti setiap t dengan 3. Maka kita memperoleh 3 dikali 3 berpangkat 2 dikurangi 6 dikali 3. Itu hasilnya adalah 9 meter per detik. Untuk percepatan, di sini kita boleh turunkan lagi sekali turunan keduanya dari 3t kuadrat min 6t. Turunannya itu adalah 6t dikurangi 6. Jadi kita ganti setiap t dengan 3, maka 6 dikali 3 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 12 meter per detik.
Nah, untuk pertanyaan yang B, benda akan berhenti ketika kecepatannya adalah 0. Maka di sini VT-nya itu sama dengan 0. Berarti 3T kuadrat dikurangi 6T sama dengan 0. Ini kita faktorkan menggunakan hukum distributif ya. Jadi 3 FPB dari 3 dan 6 kan 3, kemudian T pangkat terkecil pangkat 1 keluar dikali dengan T min 2. Itu hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini 3T sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 itu hasilnya 0. Atau T min 2 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 2. Jadi benda tersebut akan berhenti pada saat T sama dengan 2 detik. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu untuk materi turunan fungsi aljabar yang bagian kedua. Selanjutnya di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama itu tentang mencari nilai dan titik stasioner dari suatu fungsi. Kemudian soal yang kedua tentang kecepatan dan percepatan. Silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai, seperti biasa, silahkan kumpulkan di GCR-nya. Untuk hari ini cukup sekian. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa minggu depan.